bangun tidur dia bantu mama dulu, bagus ya. Kemudian ada yang bangun tidur langsung mandi juga bagus. Oh, siram bunga, masak siram bunga itu bagus. Tapi jangan lupakan kita punya kewajiban pokok kita itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar kembali tentang kita punya mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya itu kita buka kita punya kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh satu teman kita. Siapa yang mau berdoa? Oh, Lutfi. Mari silakan Lutfi. Mari anak-anak kita siapkan hati dan jiwa kita untuk berdoa. Terima kasih untuk teman kita Lutfi. Silakan duduk. Baik, saudara sekalian, kita sudah doa tadi. Kita minta Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, Ibu mau menanyakan kembali tentang materi yang sudah lalu yang Ibu berikan sebelum kita masuk ke kita punya pembelajaran hari ini. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang apa di bahasa Indonesia? Ide pokok terdiri dari dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Tidak ada lebih. Sedangkan pada ide pendukung dalam satu paragraf terdiri dari lebih dari satu ide pendukung. Dia bisa banyak dalam satu paragraf. Baik, sudah anak-anak. Ibu rasa ini sudah sekitar hampir 90% yang sudah menguasai tentang ide pokok dan ide pendukung. Sampai sudah anak, kita punya pembelajaran hari ini yaitu tentang aku yang unik. Tentang apa? Aku yang unik. Ya. Aku yang unik, aku dan temanku unik, aku dan si dia unik, aku dan kawan-kawan yang lain unik ya. Jadi kita belajar hari ini tentang aku yang unik. Sekarang dengan kita punya tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan anak-anak sekalian. Menjadikan peserta didik yang percaya diri dalam mengenal karakter, unik teman kalian.
melalui berbagai kegiatan bersama. Dan sosial melalui berbagai kegiatan bersama. Yang mana perhatikan di papan, kita baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran menjadikan kesadaran diri yang percaya diri dalam mengenali karakter unik teman kalian serta menunjukkan integritas dan akhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial melalui berbagai kegiatan bersama. Oke, jadi ini kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sekarang. Nah, untuk itu, seperti yang Ibu katakan tadi, masih ada keterkaitan antara tadi yang Ibu lakukan pertanyaan tadi di awal pembelajaran kita, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Itu masih ada kaitan dengan kita punya pembelajaran hari ini. Ya. Jadi untuk itu, Ibu minta dua orang teman untuk maju ke depan. Dua orang teman untuk maju ke depan. Supaya bisa membaca bacaan tentang ini. Aku yang unik. Bacaan tentang aku yang unik. Sekarang silakan. Ya, dua orang teman kalian ini. Denny dan Harry bersahabat baik, sekalipun mereka memiliki persamaan dan perbedaan ciri fisik. Denny dan Harry memiliki rambut hitam yang dipotong pendek. Namun, jenis rambut mereka berbeda. Denny memiliki rambut keriting, sedangkan Harry memiliki rambut lurus. Mereka pun memiliki bentuk hidung yang berbeda. Harry memiliki hidung lurus. Ibu minta dua orang anak untuk maju ke depan. Siapa? Lutfi dan Viola. Ya, silakan. Jadi teman kalian berdua ini akan membacakan teks yang ada di dalam buku bahasa Indonesia. Kalian tugasnya mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan oleh dua temanmu ini. Kemudian sebentar ada pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Oke? Oke. Silakan. Jenaka adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kata ini bermakna lucu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai jenakan jika mampu mengundang tawa dari orang lain. Ya, suaranya besar sedikit ya supaya teman-teman bisa dengar. Ya, kemudian yang kedua, itu yang tadi dibacakan adalah paragraf 1. Paragraf berapa, Novan? 1. Nah, sekarang teman kita ini Viola ini akan membacakan paragraf 2. Oke, silakan Viola. Ramah memiliki arti yang luas. Ramah dapat diartikan sebagai perilaku dan sifat akrab dalam pergaulan yang diwujudkan dengan tindakan menyenangkan hati. Biasanya orang ramah suka tersenyum kepada orang lain, sopan, dan hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa orang lain terlebih dahulu, suka membantu tanpa pamrih, serta berprasangka baik kepada semua orang. Sudah? Ya. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 sudah diselesaikan oleh dua teman kita ya. Nah, mereka sudah selesai membacanya. Sekarang silakan duduk. Ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Jadi bacaan yang sudah dibaca oleh dua temanmu tadi sudah dengarkan? Sudah bisa memahami isi bacaan tadi? Sekali lagi. Jenaka adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Di situ ada tanda titik di situ. Kata ini bermakna lucu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai jenaka jika mampu mengundang tawa dari orang lain. Titik di situ. Habis paragraf
berkomunikasi. Sekarang, ringan tangan, tahu ringan tangan? Suka? Suka? Suka memberi, suka? Berbagi, suka apa lagi? Suka membantu. Oke, nah sekarang suka menyapa orang lain. Kalau kamu lihat orang yang suka menyapa orang lain, senyum, sopan, itu namanya orang ramah itu. Nah sekarang suka menyapa orang lain terlebih dahulu. Jadi dia tidak tunggu orang lain sapa dia, tapi dia sapa dulu orang dia. Suka membantu tanpa pamrih. Pamrih itu imbalan, ya. Kalau misalnya kita mau membantu orang, kita jangan mengharapkan imbalan atau bantuan atau balasan, tidak boleh. Kemudian suka berprasangka baik kepada semua orang. Bukannya orang bermuncul dari sana kita langsung bilang, ih, itu orang jahat. Jangan seperti itu. Orang jahat, orang baik, kita tetap berprasangka yang baik terhadap orang tersebut. Itu yang disebut dengan orang yang ramah. Kemudian tadi pada paragraf 1 tadi menceritakan tentang jenaka atau lucu. Jadi misalnya kita kalau di kelas ini yang jenaka atau lucu, yang biasa buat jenaka itu siapa di kelas ini? Junior, Ciko. Dengan gara-gara mereka kita merasa lucu. Dengan mereka berbicara saja kita sudah merasa lucu. Itu orang yang jenaka atau orang lucu. Baik, sudah anak-anak. Nah sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok. Ibu bagi diskusi ini ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 ada di bagian sini, Ciko, Distin, Airin, Viola, dan Panca. Di bagian sini kelompok 1. Kelompok 2 Novan, Erwin, Lutfi, Ihsan, dan Junior. Ada di sini. Tidak di sini. Ayo coba. Sudah di kelompok masing-masing? Ya, sudah. Kalau sudah berarti tugasnya adalah kamu mencari ide pokok dan ide pendukung dalam bacaan yang sudah dibacakan oleh ibu dan teman-teman kalian. Ibu dan 2 orang teman kalian. Mengerti? Mengerti. Kalian juga sudah mengerti? Mengerti. Oke, nah sekarang ibu kasihkan kamu punya lembar LKS. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ya. Sekarang peraturan dalam berdiskusi. Yang pertama, dengar baik-baik anak-anak, dengar baik-baik. Yang pertama, harus tertib. Yang kedua, setiap anggota diskusi harus wajib menyumbangkan pendapat. Ya, setiap anggota dalam diskusi harus wajib menyumbangkan pendapat. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyalahkan atau mengejek pendapat teman. Tidak boleh. Harus menghargai pendapat teman. Yang ketiga, setelah habis atau selesai berdiskusi, presentasenya di depan kelas. Sudah dengar semua anak-anak? Sudah. Sudah dengar semua? Sudah. Sekarang soal nomor 1 ditulis.
Di papan ini adalah soal untuk menjawab diskusi. Soal diskusi. Silakan kerjakan, bacakan soalnya, ditulis di dalam lembar kerja siswa yang sudah Ibu bagikan tadi, kemudian dicari jawabannya. Oke, Ibu berikan waktu untuk berdiskusi 10 menit. Ayo, semua menyumbangkan pendapatnya. Semua harus menyumbangkan pendapat ya. Ayo, baca soalnya baik-baik. Ingat tadi bacaan tadi yang sudah dibacakan teman Vio dan Lutfi. Kemudian tambahan bacaan lagi dari Ibu tadi. Diingat baik-baik baru dijawab soalnya. Lagi 5 menit. Kalau sudah selesai, bisa langsung presentasikan di depan. Lagi 3 menit. Lagi 1 menit. Siap-siap. Siap-siap. Lagi 1 menit. Kelompok mana yang sudah? Ayo kelompok mana yang sudah? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 1? Sudah nomor berapa ini? Kelompok 1 sudah nomor 4. Kelompok 1. Kalau lama soalnya sudah ini, sudah. Itu tulis jawabannya. Sudah? Ya. Kelompok mana yang sudah habis? Kelompok 1 dan 2 hampir bersamaan. Tuh, maju sudah ke depan. Siapa yang diutus untuk juru bicara? Ya, silakan. Kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 1 duluan. Silakan. Jenaka adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kata ini bermakna lucu. Sesuatu dikatakan jenaka apabila mengundang tawa dari orang lain. Itu apanya? Itu soal nomor berapa? Nomor 1. Soal nomor 1 Dan nomor 2. soal nomor 1 dan nomor 2. Nah sekarang mana ide pokoknya? Ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya tentang jenaka adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Jenaka adalah Salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia.
pen benar di sini. Ya, sekarang untuk kelompok 2. Mulai sudah. Ide pokoknya. Ide pokoknya saya. Baca ide pokoknya adalah Rama memiliki arti yang luas. ide pokok untuk paragraf 2. Jadi mereka mulai paragraf 2. Paragraf 1-nya belum? Baca paragraf 1 dulu ya. Baca paragraf 1. Ayo. Demikianlah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Iya, jenaka adalah salah satu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Dengan jawaban kelompok 1. Sama. Iya, benar. Ya. Nah, sekarang kita ke paragraf yang pertama, ide pendukung. Ada ide pendukungnya? Rama memiliki arti yang luas. Ya, Rama memiliki arti yang luas, yaitu apa? Kalau yang Rama Dapat diartikan sebagai perilaku sifat akrab dalam pergaulan yang diwujudkan dengan tindakan yang menyenangkan hati. Iya. Jadi Rama itu dapat diartikan dengan perilaku sikap yang akrab dan diwujudkan dia selalu berbuat yang menyenangkan hati orang. Rama ini seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi, yang Ibu sudah bacakan, apa-apa tadi? Sopan santun, menyapa duluan orang, kemudian dengan tangan, suka menolong, apa lagi? Suka tersenyum, apa lagi? Berbagi, suka apa lagi? Kalau dia membantu orang, dia mengharapkan apa? Dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan pamrih. Ya? Kemudian ini untuk kelompok 1, benar. Sekarang kelompok 2. Memang memiliki arti yang luas. Ya, itu untuk ide pokok paragraf kedua ya. Rama memiliki arti yang Luas. Sekarang ide pendukungnya. Rama dapat diartikan perilaku dan sifat akhlak dalam pergaulan yang Rama suka tersenyum. Ya, Rama dapat diartikan dengan perilaku sikap yang akrab seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi ya. Suka tersenyum, menolong dan lain-lain sebagainya. Benar. Jawaban sama benar. Tadi kelompok 1 sudah bacakan ide pokok paragraf kedua belum? Sudah, baik sudah. Nah, sekarang kedua kelompok ini nilainya, yang ini nilainya 100, yang ini juga nilainya 100. Tepuk tangan untuk baik. Sekarang kita sudah selesai diskusi, kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk. Ya, baik sudah anak-anak, perhatian ke sini. Ayo, tepuk semangat. Oke, konsentrasi dimulai. Baik sudah. Tadi kita sudah belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, sekarang kita mau belajar tentang aku dan temanku istimewa. Ada bacaan juga aku dan temanku istimewa. Dalam bacaan ini ada 2 orang teman kita yang bernama Rana dan Rani. Jadi mereka ini mempunyai keistimewaan masing-masing, ya, baik dalam hal fisik maupun dalam hal hobi, cita-cita, kegemaran dan lain-lain, dan juga sifat bagus pacar. Nah, sekarang yang berikut. Sekarang kita mau lihat ini. Kita punya teman Rana dan Rani ini. Apa mereka punya perbedaan fisik? Apa mereka punya persamaan fisik? Apa mereka punya cita-cita juga sama atau hobinya juga sama? Nah, sekarang perhatikan pada Ibu. Ya, sekarang Ibu bacakan, kalian mendengarkan ya. Rana dan Rani. Sifat Rana pendiam. Hobinya olahraga senam. Sifatnya apa tadi? Sifatnya apa? Olahraga senam. Kemudian cita-citanya menjadi seorang atlet. Itu dari siapa, Rani? Sekarang dari Rani.
Rana dan Rani ini jadi mirip mereka. Kalau bukan kembar berarti ada perbedaan, tapi kalau kembar itu mirip dia. Hampir semuanya sama. Seperti itu. Baik, sudah. Nah, sekarang sudah dilihatkan apa yang dibacakan di sini. Ini merupakan sesuai dengan kita punya tema ini. Aku yang unik, temanku yang unik. Berarti aku dan temanku istimewa. Saya punya keistimewaan dari saya punya bentuk fisik. Teman juga punya keistimewaan dalam bentuk fisik, hobi, cita-cita, dan kegemaran. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Ya. Anak-anak tentu bisa menjelaskan ciri fisik dari teman yang ada di dalam kelas. Bisa? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi pasti sudah bisa, Sudah bisa. Nah, sekarang coba Ciko dan Panca berdiri. Ciko dan Panca berdiri. Ayo berdiri, nak, berdiri. Berdiri. Ya, nah, sekarang kita mau lihat ciri fisik dari Panca dan Ciko. Apakah Panca bisa menjelaskan ciri fisikmu? Ayo Panca. Bisa tidak Panca menjelaskan ciri fisik? Ciko sini. Ya, ciri fisikmu dari rambut. Ya, mulai sudah Panca. Ya. Kita lihat yang pertama Panca ya. Nah, rambutnya Panca ini apa? Keriting. Rambutnya Ciko lurus. Rambutnya Ciko lurus. Nah, sekarang hidungnya hidungnya mancung atau pesek? Mancung. Ciko hidungnya mancung atau pesek? Pesek kan? Mancung. Jadi hidungnya sama-sama mancung. Sekarang Ibu mau tanya, cita-citamu jadi apa Panca? Pemain bola dunia. Bagus, tepuk tangan. Sekarang Ciko, cita-citamu ingin jadi apa? Ingin jadi tentara hebat. Nah, sekarang Ibu mau tanya hobi mereka. Hobi dari Panca apa? Oh, suka bermain bola, suka tendang-menendang, bermain bola. Kalau Ciko? Bermain bola juga berarti sama. Nah, sekarang kita mau buat mereka punya perbedaan fisik dan kesamaan fisik, cita-cita dan hobi. Nah, sekarang kita lihat fisiknya. Apakah ada kesamaan? Tidak. Apakah ada kesamaan? Tidak. Tapi mereka ini punya perbedaan fisik ya. Panca rambutnya keriting, Ciko rambutnya lurus. Sekarang kita lihat mana yang ada kesamaan fisik? Hidung ada kesamaan. Apa lagi? Nah, sekarang hobi juga sama mereka. Jadi fisiknya ada di hidung, kemudian hobinya ada di bermain bola. Sama-sama hobi bermain bola. Hanya cita-citanya yang berbeda. Sampai sini sudah bisa mengetahui mana yang perbedaan fisik, mana kesamaan fisik, hobi, cita-cita sudah bisa? Sudah. Bisa? Terima kasih untuk Panca dan Ciko. Baik, sekarang kita ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kita membuat kata sinonim dan antonim. Sekarang Ibu tidak ambil jauh-jauh dulu. Ibu ambil tadi dari bacaan yang kita sudah baca itu tentang apa? Jenaka dan apa? Jenaka dan drama. Nah, sekarang jenaka. Lihat ini. Kata jenaka. Ini sudah hapus? Sudah tulis? Sudah. Ini Ibu bisa hapus ya? Karena sudah selesai. Kata sinonim Dan antonim. Sinonim dan antonim. Ya. Yang kata apa tadi anak-anak? Jenaka dan drama. Ya. Jenaka sinonimnya tahu ada sinonim itu apa? Mungkin di kelas 4 kita sudah kemarin. Sinonim artinya apa? Sinonim artinya sama. Jadi jenaka ini sinonimnya lucu. Lucu berarti orang yang bisa membuat humor, bisa membuat orang tertawa. Oke, nah sekarang
Ramah. Sinonim dari ramah? Sopan. Sinonim dari ramah? Sopan. Apa lagi? Nah, ibu tulis sopan ya. Ramah itu sopan. Ramah sopan. Nah, sekarang antonimnya. Antonim dari ramah itu apa? Hah? Jahat, keras, apa lagi? Nakal. Nah, ibu tulis di sini. Ini keras. Kemudian keras kepala ini. Apa lagi? Selain kamu tahu keras, apa lagi? Tegas ya, keras, tegas mungkin. Ya, ya seperti ini. Sudah perhatikan? Sudah perhatikan? Nah, sekarang kita ulangi. Jenaka sinonimnya dengan Jenaka antonimnya dengan Ramah sinonimnya dengan Ramah antonimnya dengan Oke, keras atau tegas. Nah, sekarang dari kata sifat ini nanti kalian bisa mencari dia punya imbuhan dan awalannya ada imbuhan ya itu nanti untuk PR, oke? Untuk PR. Nah, sekarang Pak saudara kalian bisa mencontoh yang lain. Misalnya besar antonimnya dengan kecil. Luas antonimnya dengan sempit. Nah, seperti itu ya. Sudah. Jadi di sini kalian sudah mengerti ya apa yang ibu sudah jelaskan, sudah mengerti ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke topik yang kita terima ini. Kita masuk ke membuat puisi akrostik. Membuat apa? Puisi akrostik. Bagus. Membuat puisi akrostik. Biar kita kenal. Apa itu puisi Apa? akrostik? Belum tahu. Apa itu sudah tahu? Ya, dengarkan sudah penjelasan ibu ya. Puisi akrostik adalah puisi yang tiap barisnya disusun. Puisi puisi yang tiap barisnya disusun berdasarkan awalan dari sebuah kata. Ya, kita baca sama-sama. Puisi akrostik adalah Puisi yang telah disusun dari setiap kata. Nah, bisa kita gunakan nama depan, nama panggilan, hobi, kemudian cita-cita bisa kita gunakan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ibu beri satu contoh supaya anak lebih memahami ya. Ibu beri satu contoh misalnya nama teman kita yang ada di dalam kelas. Ibu contoh misalnya namanya Distin. Namanya apa? Distin. Namanya apa? Distin. Nah, sekarang ini. Distin kita lihat. Kita buat seperti ini. Distin. Ya, seperti itu. Kita buat nama Distin ini menjadi sebuah puisi. Menjadi apa? Sebuah puisi. Nah, sekarang kita lihat ya. Dulu ketika aku kecil, deh ini dulu. Dulu ketika aku kecil. Nah, sekarang dari kalimat yang pertama harus ada kaitannya dengan kalimat yang kedua dengan melihat huruf kedua dari nama Distin. Nah, sekarang yang keduanya apa? Itu sudah buat ini. Ingin sekali ku menjadi seorang puisi. Ingin sekali ku menjadi seorang polisi. Nah, siapa yang
saatnya. Rela sampai saatnya. Oke, bagus. Sekarang yang berikut, kata yang ke-5 dengan huruf yang kelima. Ayo. I. Siapa bisa I? Ingin membanggakan kedua orang tua. Membanggakan kedua orang tua sudah. Nah, sekarang dari kata ini telah sampai saatnya. Ayo, siapa yang bisa? Nah, harus dari huruf I. Harus dari huruf I. Ayo. Ingin membanggakan. Ingin cepat pulang ke rumah. Ingin cepat pulang ke rumah. Lihat apa yang tadi. Ingin pergi ke negara lain. Seorang menjadi puisi ingin pergi ke negara lain. Oke, ingin pergi ke negara lain kalau kita sudah tugas di negara lain. Tapi kalau kita masih ada di kita punya negara, kita masih tetap dalam kita punya negara ini, atau apalagi ibu tambahkan, ingat selalu pesan orang tua. Ingat selalu pesan orang tua. Pesan orang tua. Oke. Sekarang yang berikut yang terakhir, huruf N. Kalimat yang terakhir dengan huruf yang terakhir. Ayo, siapa bisa? Hah? Ayo. Ayo nak, ayo, siapa bisa? Ayo. Semangat. Ayo. Semangat. Ibu, saya. Ya, terus. Negara dan orang tua pun akan membanggakan. Iya, negara dan orang tuaku akan bangga sekali pada Jawab. ya. Negara dan orang tua. Bisa baca kan anak? Negara dan orang tua akan membanggakan. Orang tua akan bangga kepada kita atau akan bangga ya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan puisi akrostik menggunakan nama teman kita yang ada di kelas, nama di sini. Kalian juga harus bisa membuat puisi akrostik secara mandiri, sendiri-sendiri, sesuai dengan nama kamu masing-masing. Itu untuk PR. Ayo catat PR. Sekarang catat PR. Catat PR. Dengan melihat contoh, buat kamu punya puisi akrostik dengan menggunakan nama kamu sendiri atau hobi atau cita-cita. Bisa baca? Atau ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum mengerti. Ada pertanyaan kan? Ah, tidak ada pertanyaan. Iya, buat contoh seperti ini. Tulis sudah PR. Tulis PR pekerjaan rumah. Saya tulis. Nah, tulislah, ibu catat saja. PR ini. Sudah habis. Ya, ini ibu boleh hapus sudah. Tulislah. Ibu tulisin papa, kamu juga tulisin ibu pun. Tulislah puisi akrostik berdasarkan nama kalian. Nama, hobi, cita-cita kalian. Sudah? Ya, seperti ini. Sudah tulis semua soalnya? Sudah tulis semua? Ada yang belum? Cepat sedikit. Sudah? Sudah? Julia sudah? Iksan sudah? Oke. Kalau sudah, berarti itu untuk PR, ya? Itu untuk PR. Nanti hari apa lagi kita pelajaran bahasa Indonesia baru dikumpulkan lagi, ya? Besok atau lusa kita bahasa Indonesia baru dikumpulkan. Baik, sudah anak-anak, dengan pembelajaran PR ini maka berakhirlah kita punya pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita menutup kita punya pembelajaran hari ini, ibu akan mereview kembali pelajaran dari awal. Mereview kembali, ya? Mereview kembali pelajaran dari awal, ya. Tadi kita belajar tentang apa? Apa saja yang kita belajar tadi? Ide pokok dan ide pendukung bagus. Apa lagi? Iya, bagus, tentang perbedaan fisik dan apa lagi? Persamaan fisik. Perbedaan fisik, persamaan fisik. Hobi, cita-cita. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Kata sifat.
selalu main panas matahari, banyak istirahat, banyak minum air supaya tidak dehidrasi. Kemudian banyak belajar supaya menjadi anak yang apa? Pintar, sukses, pintar, membanggakan siapa? Bangga guru juga Pak? Nah, baik sudah. Nah sekarang anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan, datang pagi, tetap sarapan pagi. Baik, hanya itu saja kita punya pembelajaran hari ini. Mari kita tutup, kita pembelajaran.